Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa, kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Kita masih bicara tentang ayat puasa, melanjutkan kajian sebelumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang dalam buku makna dan mabna kita ambil judulnya mulai berpuasa dalam syahidah. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang jumlah muqtaridah di awal surat Al-Baqarah 185 tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu Allah melanjutkan ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan di antara kamu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi siapa yang melihat bulan di antara kamu, maka wajib dia puasa. Jadi memang melihat bulan itu memang aturan mulai puasa. Siapa yang melihat bulan dia berpuasa. Tapi minkum, kamu yang melihat yang puasa. Yang tidak melihat dia tidak wajib puasa, tapi sempurnakan bulan 30. Misalnya ada seseorang berkata, Pak Ustadz, saya lihat bulan tadi. Saya tidak mempercayai dia. Dianya wajib puasa, sayanya tidak wajib puasa. Saya sempurnakan 30 bulan Sya'ban. Besoknya lagi saya puasa, otomatis tak perlu lihat bulan lagi karena sudah 30 pasti sudah satu ya Ramadan besoknya itu. Jadi memang melihat bulan itu adalah awal mulai puasa. Itu memang Al-Qur'an sebut begitu. Tapi menariknya begini. Apa menariknya? Allah menggunakan kata syahidah. Syahidah, menyaksikan. Padahal ada kata lain yang melihat, ada kata ra'a, ada kata nazara, ada kata basara, semuanya melihat. Faman ra'a minkumul asyahra, enggak begitu. Waman nazara minkumul syahra, enggak. Waman syahida, syahida menyaksikan. Siapa yang menyaksikan hilal, siapa yang menyaksikan bulan, maka dia puasa. Kenapa pilihan katanya syahidah? Ini menarik. Syahidah itu artinya menyaksikan. Karena itu dalam bahasa Arab saksi syahid. Saksi itu disebut syahid. Nah, saksi ini ada dua. Ada saksi TKP namanya. Ada saksi ahli namanya. Jadi kalau ada sidang di pengadilan, dihadirkan saksi. Saksi itu dua. Saksi yang melihat kejadian dengan mata kepalanya. Dia lihat kejadian dengan mata kepalanya. Itu namanya saksi TKP. Misalnya di surah An-Nur ayat yang keempatnya. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ada kata syuhada di situ. Kalau ada orang menuduh seseorang berzina, ada perempuan itu berzina, maka yang menuduh wajib mendatangkan 4 orang saksi. Arba'ah syuhada. Syuhada itu jamak syahid. Saksi apa ini? Saksi TKP. Bahwa 4 orang ini melihat kejadian. Ini orang sedang berduaan di kamar, sedang mohon maaf tidak berbusana. Dia lihat ini 4 orang dengan mata kepalanya. Mungkin dia yang menggerebek, mungkin dia yang buka pintu kamar. Maka itu namanya syahid atau syuhada. Saksi apa namanya? Saksi TKP yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya kalau enggak, ya yang menuduh dihukum. Tapi saksi bisa saksi ahli. Mana contohnya? Kasus Nabi Yusuf. Baca surat Yusuf ayat 26 dan 27. Ketika Yusuf dituduh hendak memperkosa Zuleha, sebenarnya Zuleha yang mengejar. Tapi ketika di depan pintu dapat Yusuf, ternyata pintu terbuka, suaminya hadir di depan pintu. Zuleha langsung mengubah keadaan dari pelaku menjadi korban. Memang hebat juga Zuleha ini. Tiba-tiba aja berubah keadaan dia. Dari pelaku menjadi korban. Memang perempuan ini luar biasa ya. Ya kecanggih cara dia berbuat. Dia menuduh Yusuf hendak memperkosa dia. Padahal dia yang hendak menundukkan Yusuf.
Yusuf tentu tak terima, dia dituduh. Tapi saksi tidak ada, karena pintu semua terkunci. Orang tidak ada, semua pintu terkunci. Tidak ada satupun yang melihat di kejadian perkara. Apa akhirnya kata Allah? Wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarganya. Konon ini seorang bayi. Syahid namanya. Apa saksinya? In kana qabisuhu qudda min kubulin fasadakat fahuwa minal kazibin. Kalau baju Yusuf sobek dari depan, berarti Yusuf salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat. Kalau baju Yusuf sobek dari belakang, maka Yusuf yang benar, Zulekha yang salah. Kenapa? Kalau dari belakang, tidak mungkin orang perkosa sobek baju dari belakang. Pelaku pasti di atas. Dan kalau di atas, pasti perempuan menarik bajunya dari depan. Sobek di depan. Jadi kalau baju sobek di depan, Yusuf salah. Kalau sobek di belakang, Yusuf benar. Zulekha salah. Diperiksalah baju terkena sobek dari belakang, bebas Yusuf dari tuduhan. Saksi apa namanya? Saksi ahli yang menggunakan akalnya. Nah, kita kembali ke syahidah. Kenapa Allah menggunakan syahidah minkum syahad? Itu artinya menentukan awal Ramadan boleh dengan melihat dengan mata kepala. Yang melihat dengan mata kepala kemunculan hilal namanya syahidah juga. Itu yang saksi TKP tadi. Tapi ada yang memulai Ramadan dengan melihat ya syahidahnya dengan ilmu pengetahuan, hisab namanya. Yang menggunakan hisab itu juga syahidah juga. Maka yang dilakukan NU misalnya dengan melihat dengan mata kepala itu syahidah. Yang dilakukan Muhammadiyah dengan menggunakan hisab sehingga dia sudah tahu setahun yang luar ke Ramadan tahun ini itu syahidah juga. Dua-duanya syahidah. Dua-duanya syahidah. Dan benar. NU benar, Muhammadiyah benar. Yang penting puasanya tidak boleh kurang 29. Tidak boleh lebih 30. Ayyaman ma'dudat. Bahwa mulai dan itu boleh berbeda, iya. Bahwa akhirnya boleh berbeda, iya. Mulainya berbeda boleh, sama pun di akhirnya boleh. Sepanjang 29 dan 30. Itu kenapa Allah menggunakan syahidah. Boleh menggunakan mata, syahidah juga. Boleh menggunakan pengetahuan, syahidah juga. Karena saksi dua, ada saksi ahli, ada saksi TKP. Bahkan, teman-teman kita yang tarekat Satariyah misalnya. Tarekat Satariyah itu 2 hari ya, menurut informasi yang saya terima ya, saya tidak tahu persis, tapi begitu informasinya. Dia terlambat 2 hari dari kita, dari yang umum. Kenapa? Dia menggunakan memahami kata syahar, bukan hilal. Allah tidak menyebutkan faman ra'a minkumul hilal, tidak. Faman syahida minkumul syahar. Syahar itu bulan, bukan hilal. Sehingga mereka baru mulai puasa ketika terang bulan, sudah tampak besar bulan, baru mereka puasa, maka terlambat mereka. Boleh. Tidak apa-apa, sepanjang puasanya 29 dan 30. Yang tak boleh itu puasanya lambat 2 hari. Berbukanya lebih cepat 2 hari. Itu tidak boleh itu. Tapi kalau puasanya lambat 2 hari, berbukanya lambat lagi, ya tidak apa-apa. Boleh. Ya, syahidah syahar juga namanya. Ayat itu juga yang dipahami. Metodologinya beda, simpulannya beda. Dan itu boleh. Tidak ada masalah. Bahkan, teman-teman yang tarekat Naqsabandiyah, mereka lebih cepat lagi 2 hari dari yang umum. Kalau kita puasanya tanggal 2, misalnya, mereka tanggal 31 sudah puasa, tanggal 30 sudah puasa. Karena puasa itu 1 Ramadan, menurut mereka sudah 1 Ramadan. Menurut kita belum, menurut mereka sudah. Kenapa mereka lebih duluan 2 hari? Ya karena mereka punya perhitungan juga. Ya saya pernah dikasih tahu mereka punya perhitungan 11 dan 5 namanya. Jadi ada hitungan 11 dan 5. Apa maksud hitung 11 dan 5 itu? Begini. Menurut hitungan ya kalender itu bulan Syamsiah dengan tahun Syamsiah dengan tahun Qamariyah itu bedanya 11 hari. Jadi tahun Syamsiah itu jumlah harinya 365 setahun. Ya. Qamariyah itu jumlah harinya setahun 354. Jadi ada selisih 11 hari setiap tahun. Jadi Ramadannya akan maju terus 11 hari ini. Pasti itu, karena beda harinya 11. Makanya Pak pengurus masjid, kalau ingin mencari penceramah tahun besok, gampang. Majukan saja 11 hari di tahun ini.
Karena tidak akan meleset, karena memang bedanya 11 hari, memang begitu. Ya. Itu kenapa, coba perhatikan nanti surah Al-Kahfi 25. Berapa lama Ashabul Kahfi tidur dalam goa? Kata Allah, mereka tidur dalam gua itu salah sami atin sinin wazdadu tis'a. Mereka tidur 300 tahun tambah 9. Bukan 309 tahun itu, 300 tahun tambah 9. Kenapa pakai kata tambah 9? Begini. Kan setiap tahun terjadi 11 hari, setahun 11 hari. Setiap 33 tahun terjadi setahun bedanya itu. 33 kali 11 itu 363. Jadi setiap 33 tahun terjadi setahun bedanya. Jadi 34 tahun, 33 tahun Samsiah, 34 tahun Kamariah. Setiap setahun terjadi beda 1 tahun. Karena setiap tahun 11 hari. Jadi setiap 33 tahun beda setahun. Kalau 100 tahun, berarti 3 tahun kalau 100 tahun. Karena 99. Kalau 300 tahun, ya 9 tahun bedanya. Jadi Ashabul Kahfi tidur 300 tahun tambah 9 itu maksudnya 300 tahun hitungan Samsiah, 309 hitungan Kamariah. Ilmiahnya Al-Quran itu ya. Jadi 300 tahun hitungan Samsiah, 309 hitungan Kamariah. Jadi kalau ada orang berkata Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, iya, dia pakai Samsiah. Kalau ada orang berkata, oh Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, iya, dia pakai Kamariah. Dan itu boleh saja. Karena Al-Quran sudah beri isyarat boleh. Karena begitu cara penghitungannya. Jadi, kawan-kawan di Naksabandia tuh pakai hitungan 11. Jadi kalau misalnya tahun ini ya puasanya misalnya tanggal 2 misalnya, maka tahun besok majukan 11 hari. Tahun besok majukan 11 hari. Dari tahun ini. Jadi kalau tanggal 2 majukan 11 itu sekitar tanggal 21 atau mungkin tanggal 23. Pokoknya majukan 11 hari dari ya tanggal sekarang. Dan itu jarang meleset. Karena memang begitu perhitungannya. Lalu kapan mulainya? Hari apa mulainya? Mereka punya hitungan 5. Bagaimana masuk hitungan 5 itu? Jadi hari ini cara penghitungannya, kalau puasa hari ini, tahun ini misalnya hari Sabtu, maka kemudian nanti hitungannya 5 ke depan. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tahun besok itu hari Kamis. Tahun besok hari Kamis, tahun 2024, majukan lagi 11 hari. Hitung 5 lagi itu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 2024 pasti hari Selasa. Jadi mereka punya perhitungan, dan perhitungan itu juga namanya syahidah. Jadi syahidah itu maknanya luas. Itu kenapa Naksabandia benar, Satariyah benar, NU benar, Muhammadiyah benar. Kenapa? Semua merujuk ke ayat yang sama, cuman metodologi yang dihasilkannya berbeda, dan Al-Quran memberi ruang berbeda. Jadi jangan ribut soal kapan mulai. Ramadan puasa dimulai 1 Ramadan. 1 Ramadannya boleh berbeda. Semua puasa 1 Ramadan, cuman 1 Ramadannya orang beda-beda karena metodologi yang digunakan beda-beda. Ayatnya sama. Faman syahida minkumus syahar, ayatnya sama. Tapi simpulannya berbeda karena metodologi yang berbeda, dan itu benar, tidak ada yang salah. Itu kenapa para pemirsa, pintu surga itu tidak satu. Allah ciptakan pintu surga itu banyak, 8. Setiap surga punya 8 pintu. Jangan paksa orang masuk dengan pintu yang sama dengan kita. Nanti semua kumpul di surga tuh. Nanti Muhammadiyah kaget, NU kaget, masuk surga jangan. Sama nanti di semua orang akan masuk surga. Yang tidak masuk surga itu tidak puasa. Selama dia puasa, soal metodologinya, soal kesimpulannya, kapan 1 Ramadan itu boleh berbeda. Prinsipnya puasanya ayaman ma'dudat. 29 minimal, 30 maksimal. Karena itu dewasalah dalam berbeda, karena semuanya selama merujuk ke ayat yang sama, ya itu dibenarkan dalam kaidah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.